السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأشرفان الأكملان على أشرف خلقه وأجل عبيده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إذا قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Tadi sebelum maghrib Tiang bertemu dengan para ulama-ulama kita, dan alhamdulillah mereka berkenan hadir dan memberikan keberkahan kepada majelis kita pada malam ini. Dan saya mengharapkan kalau nanti apa yang saya sampaikan ini banyak salah, mohon ditegur, dan ditegur di muka umum pun tidak apa-apa, karena kalau saya ditegur di belakang nanti kesalahannya sudah menyebar selombok, susah untuk diperbaiki. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 500 tahun sebelum kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabiullah Isa alaihi salam. Nabiullah Isa alaihi salam diberikan Taurat, Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam ke langit, dan insyaallah hadis yang mutawatir sebagaimana disebutkan oleh Syekh Anwar Al-Kashmir rahimahullah taala dalam kitab beliau, Nabiullah Isa alaihissalam akan turun lagi ke permukaan bumi dan untuk melanjutkan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah mengangkat beliau, maka para hawariyin pun meneruskan perjuangan baginda Isa alaihissalam. Tetapi tidak lama selepas itu, setelah para hawariyun, murid-murid umat Nabiullah Isa alaihissalam meninggal dunia, maka sedikit demi sedikit manusia telah berubah. Semakin lama mereka semakin jauh daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan yang terjadi dalam umat setelah diangkatnya Nabiullah Isa alaihissalam adalah kesesatan yang luar biasa. Yang pertama, jemaah ta'ala, mereka telah merubah isi daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mencampur firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dongeng-dongeng. Dan ini satu kejahatan di dalam sejarah. Kalau pelinggih ini bisa menulis satu buku, kemudian setelah itu buku itu diselewengkan, itu kejahatan yang luar biasa. Tetapi kita tidak bisa membayangkan kejahatan yang dilakukan oleh mereka adalah merubah kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak sampai situ, mereka tambah lagi kesesatannya. Tidak kepalang tanggung, yang mereka robah adalah konsep ketuhanan. 200 tahun setelah meninggalnya diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, ada konferensi di Nikea. Mereka bermusyawarah, bagaimana kalau kita merubah Tuhan itu jadi 3 saja. Bisa dibayangkan para jamaah, manusia mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka mufakat, bagaimana kalau kita sepakat saja Tuhan itu 3. Ada Tuhan namanya Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus. Akhirnya mereka mufakat merubah wajah agama yang telah dibawa oleh baginda Isa alaihissalam menjadi Trinitas. Yang mana ta'ala kalau merubah satu syariat itu tidak terlalu parah, tetapi ini telah merubah asas daripada agama Nabi Isa alaihissalam. Selepas itu mereka di mana-mana membuat patung. Lama-lama mereka menyembah patung. Mereka minta kepada patung, sehingga sampailah kesesatan itu di satu rumah yang telah diasaskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Al-Ka'bah Al-Mukarramah. Seorang Quraisy, Amr bin Luhai, dia ini sering berdagang dari Makkah pergi ke Syam, yang pada saat itu Syam itu di bawah kepemerintahan raja-raja Romawi yang mereka telah mempercayai agama Nasrani yang telah diselewengkan. Amr bin Luhai ini senang melihat banyak berhala di situ, maka dia mengatakan, oh ini bagus kalau kita bawa ke Mekah. Akhirnya dia membeli berhala-berhala yang bagus di Syam, kemudian dibawa ke Mekah. Maka mulailah dia mengajak orang-orang Makkah itu menyembah berhala. Yang mana ta'ala di satu tempat yang Allah berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Satu-satunya tempat yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberkati oleh Allah, di tempat yang paling suci tersebut telah berlaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 350 berhala itu sudah ada di sekitar Ka'bah. Ada namanya Lata, ada namanya Uzza. Kalau mereka mau keluar berdagang di luar Makkah itu ada satu berhala paling besar namanya Hubal. Jadi kalau mereka mau bersumpah itu demi Hubal. Ya mana ta'ala bukan hanya itu, mereka mulai melaksanakan ritual-ritual ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka buat akal-akalan, oh bagaimana caranya supaya ibadah haji kita diterima oleh Allah. Maka mereka mengatakan, oh caranya kita harus benar-benar suci, kita ini banyak dosa, jadi pakaian-pakaian yang kita gunakan ini sudah berlumuran dengan dosa. Jadi bagaimana caranya? Hajinya telanjang saja. Akhirnya laki perempuan telanjang tawafnya. Laki telanjang, perempuan telanjang, dengan alasan ini lebih suci diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seorang perempuan bersyair, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. Wahai orang-orang laki-laki, saya tawaf ini memang kamu lihat aurat saya, boleh lihat nggak boleh pegang. Yang mana ta'ala di antara Safa Marwah,
Mereka meletakkan satu berhala di sofa namanya Asaf, di Marwah namanya Nailah. Jadi kalau mereka mau tawaf itu minta dulu sama berhala, sa'i minta dulu sama berhala, minta nanti di sana minta sama Nailah, begitu terus. Maka ketika Rasulullah SAW mengembalikan haji dengan cara Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sebagian para sahabat itu tidak mau sa'i, karena itu bekas peninggalan daripada orang-orang musyrik dulu. Maka Allah menurunkan, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Yang mana ta'ala ketika cahaya kenabian itu telah hilang, maka raja-raja zalim telah menzalimi umat. Ada dua kerajaan besar, yang di barat ada namanya Romawi, dan di timur ada namanya Parsi. Di Parsi ini jemaah ta'ala, ini bukan, subhanallah, ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menaklukkan kerajaan Parsi, waktu itu ya, Raja Parsi lari karena ketakutan. Di tengah perjalanan dia menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia hanya sempat membawa tukang masaknya 1000, yang lainnya ketinggalan. Jadi kita bisa bayangkan, nyesal bawa tukang masak 1000 itu. Yang mana ta'ala, semua pada saat itu sistem perekonomian pun telah rusak. Riba di mana-mana, perempuan tidak berhak hidup. Yang mana ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kota Makkah. Setiap hari beliau melihat bagaimana orang menyembah berhala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya mana ta'ala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengajak orang-orang yang dekat dengan beliau, istri beliau, anak beliau. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan risalah nubuwah yang dulu pernah dirobah-robah oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrikin Makkah. Maka baginda Nabi SAW buat usaha dakwah. Setiap hari beliau keluar dengan pengorbanan yang luar biasa. Seseorang yang Al-Amin, yang terpercaya, berubah nama menjadi Al-Majnun. Yang mana ta'ala, tidak ada tuduhan yang paling parah melebihi kalau orang itu dikatakan otaknya sudah miring. Jadi kalau orang itu sudah divonis gila, itu semua perkataannya itu nggak ada artinya. Padahal beliau ini adalah as-sadiq al-musaddaq, jujur dan orang lain tahu orang itu jujur. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ta'ala terus berusaha dakwah. Beliau telah mengajak orang-orang Makkah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang ke Taif, sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah oleh Allah azza wajalla. Sampai di Madinah ta'ala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah pun buat usaha yang sama. Pertama kali beliau datang ke Madinah bukan mikirin rumah, tapi mikirin masjid. Pertama kali yang beliau fikirkan itu adalah masjid. Maka beliau telah membangun Masjid Nabawi yang super sederhana. Alasnya daripada tanah, tiangnya pohon kurma, kemudian atapnya itu pelepah kurma. Dari masjid yang sederhana inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiyah para sahabat.
Maka jemaah ta'ala, para sahabat itu adalah orang-orang yang sudah menjadi prototipe atau gambaran surah musagharah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itulah hasil daripada usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh sahabat itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah ta'ala, itu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq melanjutkan usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab melanjutkan usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi usaha khilafah dulu itu bukan pemerintahan, bukan. Jadi khilafah itu bukan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Firaun juga bisa. Maka tuan-tuan sekarang jangan terlalu susah. Ya, kalau raja-raja di dunia ini zalim, itu tenang saja. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu berfirman, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah kamu tidak melihat kepada orang yang mendebat Ibrahim, an atahu Allahul mulk, Allah memberikan kerajaan kepada dia. Jadi kerajaan, kepemerintahan jemaah ta'ala itu bukan tanda cinta Allah kepada seseorang. Jadi ini jangan salah paham ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq anhu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka itu bukan presiden, khalifah. Khalifah itu apa? Orang yang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala, Rasulullah bersabda, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para khalifahku. Maka para sahabat berkata, wa man khulafauka ya Rasulullah, siapa khalifah engkau ya Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi, orang-orang yang datang setelahku dan mereka meriwayatkan hadis-hadisku. Jadi tuan-tuan keluar 3 hari, 40 hari, bawa fadilah amal, bawa muntakhab, itu khalifah semuanya. Masya Allah. Begini kan harus senang ya. Ini da'i biasanya takut, itu khalifah. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala itu luar biasa. Pada tahun ke-20 Hijriah, 2/3 dunia ini sudah berada di genggamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada tahun 23 para sahabat telah menginjakkan kakinya di Moskow, di Rusia. Itu tinggi, bisa bayangkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terus seperti daerah Eropa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, daerah Iran, daerah Irak, daerah India. Terus usaha itu tidak pernah terputus. Muhammad bin Qasim dari Taif itu pergi ke Sind sana di India, di Pakistan, sampai semua ahli Sind itu masuk Islam. Ya Allah Ta'ala, usaha yang dibuat oleh para sahabat tidak pernah berhenti. Allah Ta'ala yang bercerita 2 gambaran ini supaya kita bisa membandingkan bagaimana usaha sahabat Rasulullah SAW dengan usahanya para hawariyin, murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Murid-murid Nabi Isa alaihissalam, mereka juga buat dakwah, tapi waktu itu dakwahnya itu memang khusus Bani Israel. Jadi dia terbatas, mereka tidak punya kewajiban untuk membawa agama ini ke selain Bani Israel. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam dan sampai hari kiamat, dan umatnya juga diutus untuk seluruh alam dan sampai hari kiamat. Maka jemaah ta'ala, usaha yang kita buat, usaha dakwah ini sebenarnya bukan usaha siapa-siapa. Ini usaha kenabian, usahanya para sahabat. Maka jemaah ta'ala, kalau kita tidak ambil usaha dakwah ini, maka apa yang terjadi kepada Bani Israel akan terjadi dalam umat ini. Kalau tuan-tuan tidak ambil usaha dakwah ini, tidak menutup kemungkinan 200 tahun lagi semua umat Islam ini yakin Tuhannya ada 3.
Maka risalah nubuwah ta'ala yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW ini sifatnya itu ila yaumil qiyamah. Para sahabat sudah tiada, dilanjutkan oleh para tabi'in, para ulama-ulama kita. Makanya mana ta'ala kalau usaha dakwah ini tidak dilanjutkan, maka apa yang terjadi kepada Bani Israel tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam kehidupan ini umat. Sekarang sudah mulai ya, di mana-mana itu kalau orang pakaian sunnah itu dicap teroris. Ini bahaya ini. Pelajaran-pelajaran yang ada berbau agama itu dianggap itu kemunduran. Pak, anak bapak apa ngapal Quran? Ya ngapal Quran, Masya Allah. Orang pakaian sunnah itu dianggap kemunduran. Ya Allah Ta'ala, padahal subhanallah ya, orang sekarang ini kan kiblatnya ke barat ya. Apa yang datang dari Perancis itu langsung menjadi tren ya. Wah, itu parfumnya mana? Oh, parfum Paris. Masya Allah. Ya Allah Ta'ala, karena kita ini kurang dakwah ya, sehingga kita ini tidak tahu kalau pertama kali yang mengajarkan minyak wangi kepada orang Paris itu para sahabat. Jadi dulu ya ta'ala, kesesatan yang terjadi di Bani Israel bukan hanya merubah ketuhanan, tapi mereka telah mencampuri Injil. Di Injil itu tertulis haram mandi. Masya Allah. Jadi mereka itu tidak boleh mandi, puluhan tahun tidak ada mandinya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita ini supaya rapi. Masya Allah. Mandi Jumat, ada istimewa seperti ini, sunnah mandi Pak. Pakai minyak wangi. Jadi zaman Ta'ala ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ini agama, maka kehidupan umat ini berubah menjadi baik kembali. Seorang ayah mencintai istrinya, mencintai anaknya. Dahulu Pak ya, zaman jahiliyah itu orang Mekah itu biasa minjemin istrinya kepada orang. Jadi suaminya lihat, oh ini orang ganteng, kaya, terpandang di kaumnya, maka ditempatkan di satu rumah. Nah, maka orang-orang ini bawa istrinya ke sana supaya dapat anak kayak dia katanya. Masya Allah. Itu zaman Ta'ala, kerusakan terjadi di mana-mana. Di mana-mana ada riba, perekonomian mereka pun rusak. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau mengatakan, pada hari ini aku membatalkan semua riba, termasuk riba pertama kali yang aku batalkan adalah riba pamanku sendiri, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Sayyidina Abbas pada waktu itu orang kaya besar di Makkah. Beliau meminjamkan uang ke semua orang, nah itu tinggal petik hasilnya Pak. Tiba-tiba baginda Nabi SAW mengatakan, enggak, semuanya saya gratiskan semuanya. Masya Allah. Maka jemaah Ta'ala, ketika usaha dakwah yang dijalankan, usaha kenabian dijalankan, maka kembali keberkatan ini datang kepada kehidupan umat. Rezeki mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran bagaimana penduduk Mekah dulu itu ketika mereka itu menjauh daripada syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merasakan kepada mereka libasal ju', pakaian dari kelaparan, wal khauf, dan ketakutan. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ketakutan dan kelaparan itu diibaratkan seperti pakaian. Artinya kemana-mana mereka selalu takut terus. Maka ketika umat ini Ta'ala imannya lemah, maka kemana-mana takut lapar. Oh, kalau kamu nggak milih saya, lapar kamu. Masya Allah. Umat ini takut lapar. Ya sudah, saya coblos bapak saja.
Maka Allah Ta'ala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datang kepada umat itu memperbaiki dua perkara secara ringkasnya. Yang pertama memperbaiki iman mereka, yang kedua memperbaiki amal mereka. 13 tahun di Makkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tawajuh memperbaiki iman umat, mengeluarkan keyakinan selain kepada Allah, memasukkan sifat-sifat Allah dalam diri mereka. Setelah di Madinah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperbaiki kebanyakan amal mereka. Jadi syariat-syariat yang bersifat ahkam fiqhiyah itu kebanyakan di Madinah. Perintah puasa di Madinah, perintah haji di Madinah, perintah Jumatan pun di Madinah. Maka jemaah Ta'ala, apa nih maunya dakwah ini sebenarnya apa? Dakwah ini Allah Ta'ala, kita ini mau meletakkan kaki kita di tempat-tempat langkah-langkah yang telah ditempati dilangkah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah ini bukan untuk siapa-siapa. Maka keberhasilan dakwah itu apabila kehidupan kita dan kehidupan umat ini lebih dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari iman kita seperti imannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal kita ikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti kita ini berjalan di jalan yang benar. Nah, ini barometernya dakwahnya benar apa tidak. Jadi kalau kita tuh dakwah tambah hari akhlaknya tambah bagus, doanya tuh tambah tawajuh kepada Allah, zikirnya tambah tawajuh kepada Allah, dengan tetangga tambah bagus, maka dia ini sudah mendapatkan izin dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala, apa sebenarnya supaya kita ini bisa istiqamah dalam dakwah? Bagaimana supaya kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah? Syaratnya satu, kita itu sudah mendapatkan izin dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 22 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira." Jadi kalau orang itu tidak diberikan izin oleh Allah, walaupun tim tashkil tarik-tarik nggak bisa keluar, Pak. Allah. Maka jemaah Ta'ala, bagaimana supaya kita dapat izin daripada baginda Nabi SAW, daripada Allah? Yang pertama kita doa, banyak-banyak doa untuk kita dan untuk umat. Kemudian yang kedua Ta'ala, kita belajar untuk meluangkan kehidupan kita ikutkan sebagaimana kehidupan baginda Nabi SAW. Jadi dakwah itu adalah lapangan untuk kita belajar mengikuti langkah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mendapatkan izin daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan Allah jadikan miftah likulli khair. Allah jadikan dia kunci pembuka bagi kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah bapak-bapak semua termasuk orang-orang diberikan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah Ta'ala, ini bulan Maulid. Nah, ini kata para orang tua kita, ini Ustaz, ini acaranya pengajian. Nah, jemaah Ta'ala, Maulid itu bukan kita kumpul-kumpul saja kemudian baca sejarah ya, bagaimana lahirnya baginda Nabi SAW. Ya, itu penting juga ya. Itu bagus ya. Tetapi yang lebih fokus lagi ya Ta'ala, kalau kita langsung terjun merasakan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu maulid beneran. Kalau kita jauhlah diusir, ini maulid. Masya Allah. Wah, ini nggak boleh Pak jamaah ke sini. Alhamdulillah maulid kita hari ini. Itu maulid beneran. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah, itu maulid. Ini hakikat maulid itu begitu. Jadi jangan sampai kita ini ya maulid terus berapa tahun Pak umurnya, 50 tahun, berarti ikut maulid itu ya kurang lebih 40 tahun, tetapi dia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ini ya salah satu kawan kita keluar Masturah di India,
di penjara, Pak. Masya Allah. Kalau laki perempuan di penjara. Tapi saat itulah dia merasakan bagaimana 3 tahun baginda Nabi SAW diboikot dulu di Mekah. Beli tidak boleh, jual tidak boleh. Semua orang Mekah tidak boleh nikah dengan keluarga baginda Nabi SAW. Itu murid beneran, Pak. Kalau murid sekarang ini rawah, ya. Nasi kuning, namanya bangetnya banget Rasul, bangetnya, ya. Tidak tahu Rasulullah pernah banget kuning apa enggak, Tuan Guru minta fatwa, ya. Maka ya Allah Ta'ala, kalau kita ini istiqamah dalam dakwah, bawa ini usaha agama, maka nanti apa yang dirasakan oleh baginda Nabi SAW akan Allah berikan kepada kita. Keimanannya, ketawajuhannya, Masya Allah, keberkahannya, ya. Apa gunanya dakwah ini? Biasanya orang itu kalau dikasih pahala itu jauh lalu untuk guru hak nane milik kebase, nggih. Kalau dikasih pahala jauh nih ke kita. Allah Ta'ala, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi rahimahullah mengatakan, di sekian amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada amalan yang paling cepat terlihat manfaatnya melebihi dakwah. Itu kata beliau. Jadi orang dakwah sebelum dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan hasilnya di hadapan mata dia. Keluarganya jadi baik, anak-anaknya jadi orang saleh penghafal Quran, tetangganya jadi baik semuanya, istrinya taat, Masya Allah. Itu semua akan dia dapatkan ketika dia telah meniatkan dirinya itu untuk dakwah. Maka ya Ta'ala, kita niatkan diri kita, harta kita, keluarga kita untuk dakwah insyaallah. Dan pengorbanan kita sekarang ini tidak ada apa-apanya, Pak. Di lockdown, Masya Allah, ya, baru berapa bulan saja sudah mundur dari dakwah. Alhamdulillah, ini nusratullah. Ini kita ada alasan di hadapan Allah besok. Kenapa kamu nggak bayar nisab? Ya Allah, lockdown ya Allah. Baginda Nabi SAW lockdown itu 3 tahun, Pak. Di Makkah Rasulullah SAW lockdown, tidak ada makan, tidak ada minum. Sampai keluarga Banu Hashim, Banu Muttalib itu minum kencing. Jadi kencing mereka minum sendiri. Jadi lockdown bapak-bapak ini bukan alasan di hadapan Allah untuk tidak bayar nisab. Maka jamaah Ta'ala, ini apabila usaha dakwah ini berhenti Ta'ala, maka kita hati-hati, ya. Risalah baginda Nabi SAW akan seperti risalahnya Nabiullah Isa alaihissalam. Maka ini penting. Hari ini umat jamaah Ta'ala tidak kenal dengan nabinya, tidak kenal. Al-Imam Al-Qadhi Husain Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Tuan Syekh, apa yang pertama kali wajib bagi seorang Islam? Beliau mengatakan, dia wajib kenal sama Allah dan wajib kenal sama Rasulullah. Saking jahilnya umat hari ini, acara maulid pakai main bola. Gimana, Pak? Itu sanadnya kemana itu, ya? Jadi sanad main bola sampai Rasulullah. Masya Allah. Mohon tangguru kalau ada sanadnya boleh kita dikasih, ya. Sanad main bola sampai Rasulullah SAW. Maka jemaah Ta'ala, ketika usaha dakwah ini dijalankan kembali, maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Syekh Ilyas rahimahullah Ta'ala untuk mengingatkan umat. Bukan beliau yang punya usaha dakwah, beliau mengingatkan saja, ya. Kalau kita ini adalah penerus perjuangan para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jemaah Ta'ala, antum semua ini adalah penanggung jawab. Jangan anggap, wah itu yang bayan aja penanggung jawab, saya enggak. Itu orang-orang markas saja penanggung jawab, kalau kita enggak.
Itu juminar-juminar halaqah mahala, bukan. Setiap kita ini adalah penanggung jawab, dan di pundak kita ini ada pertanggungjawaban yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Madza fa'alta li dini? Apa yang kamu lakukan untuk agamaku? Makanya ta'ala, Masya Allah, Al-Imam Al-Ghazali ta'ala jelas-jelas dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan bahwa ya, kalau di satu kampung ya, itu ada orang yang tidak bisa baca Quran ya, maka sekampung itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dahulu ya, kalau kita lihat kitab-kitab fikih, dakwah itu katanya fardu kifayah. Ta'ala itu dulu ya, ketika maksiat itu tidak tampak di permukaan. Tetapi hari ini tidak ada alasan kita mengatakan dakwah itu adalah fardu kifayah. Fardu ain dakwah itu. Bagaimana tidak fardu ain? Istrinya nggak pakai hijab, dia bilang dakwah fardu kifayah. Anaknya nggak bisa ngaji, bilang dakwah itu fardu kifayah. Ya Allah Ta'ala, maka saya saat Hafizullah Ta'ala mengatakan dakwah itu kalau niatnya untuk orang yang fardu kifayah, tapi kalau untuk memperbaiki diri kita, anak kita, istri kita, itu fardu ain. Jangan kita tunggu tuang guru datang ke rumah kita baru kita memperbaiki keadaan kita dan keluarga dan umat di sekitar. Maka Allah Ta'ala, tuan-tuan adalah para khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pertahankan kekhilafahan ini, insyaallah jemaah. Maka umat baginda Nabi SAW ini mudah sekali menjadi khalifah, tidak usah keluarkan uang banyak-banyak untuk pencoblosan. Masya Allah, tidak usah pasang baliho, cukup daftarkan nama 4 bulan. Masya Allah, jadi khalifah. Sebenarnya itu saya masih ingat 2014 ya, Syekh Sa'ad Hafizullah Ta'ala mengatakan sebenarnya antum ini nggak pernah korban untuk agama. Antum datang ke sini, ke India, uang yang antum gunakan untuk antum sendiri, bukan untuk Allah, untuk kamu, beliau. Jadi kita ini Pak belum korban apa-apa, tapi daripada ndak sama sekali ya ndak apa-apalah. Maka insya Allah kita daftarkan nama kita untuk keluar 4 bulan 40 hari insya Allah.